Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, konsep agama, fungsi agama, kebutuhan manusia terhadap agama menurut teori metodologi sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan fisiologis yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, tidur, dan bernafas. Selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan lain pun menjadi sekunder hingga kebutuhan ini terpenuhi. Kebutuhan keamanan dan keselamatan. Pada tingkat kedua ini, kebutuhan menjadi sedikit lebih kompleks, di mana kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama. Beberapa kebutuhan dasar manusia akan keamanan dan keselamatan yaitu keamanan keuangan, kesehatan dan kebugaran, serta keamanan dari kecelakaan dan cedera. Manusia pun akan termotivasi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya dengan bekerja, menabung, pindah ke lingkungan yang lebih aman, dan lainnya. Selanjutnya, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Ini berkaitan dengan hal-hal tertentu, seperti persahabatan, keintiman, kepercayaan, penerimaan, serta memberi dan menerima kasih sayang penting bagi manusia untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain untuk menghindari berbagai masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan. Dan selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Tingkat ini menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan harga diri yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Kemudian kebutuhan rasa hormat dari orang lain yang berkaitan dengan status, atensi, reputasi. Orang yang akan memenuhi kebutuhan ini cenderung merasa yakin dengan kemampuannya sehingga memiliki harga diri yang baik dan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara jika harga diri dan rasa hormat dari orang lain rendah, maka akan mengembangkan perasaan rendah diri. Dan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan diri dan pengalaman, serta untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Pada tingkat ini, manusia akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Namun, terdapat pendapat yang mengatakan jika aktualisasi diri ini sulit dijelaskan secara ilmiah karena penelitiannya didasarkan pada individu yang sangat terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep agama Islam. Metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Karena dalam hidup tiada yang final, semuanya butuh proses untuk menggapainya. Dan jika Anda ingin memahami Islam sepenuhnya, Anda harus mengenal terlebih dahulu metode yang akan Anda lalui atau gunakan untuk mendalaminya. Fungsi mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, Islam mencakup semua aspek baik duniawi maupun ukhrawi, dan keduanya tidak boleh dipisahkan hingga kita butuh adanya metodologi untuk memudahkan dalam mendalami keduanya. Yang kedua, Islam dipahami dalam berbagai sudut pandang, sehingga kita membutuhkan sebuah metode untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman yang manakah yang lebih relevan untuk kita ikuti. Ketiga, menumbuhkan rasa toleran antara berbagai pendapat karena pemahaman kita yang mendalam atas metode itu sendiri.